Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa tak henti-hentinya untuk memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini pada tanggal 6 April 2020 kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan kita bisa jumpa walaupun lewat studio Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Karanggedang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Untuk itu, beberapa kenikmatan Allah di antara jutaan nikmat Allah, bahkan miliaran nikmat Allah, kita pada kesempatan kali ini masih dapat diberi hembusan nafas, masih dapat diberi detakan jantung. Oleh karenanya patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana hari-hari sebelumnya, karena kondisi bangsa Indonesia pada saat ini masih dirundung dengan adanya pandemi COVID-19, karena itu kita dalam mengaji atau tausiahnya lewat studio yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana kemarin telah kita terangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik makhluk, adalah sempurna-sempurnanya makhluk, sehingga kita mengharap daripada syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah punya keberanian. Karena itu kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya, kita harus berani di dalam kebenaran dan kita harus takut di dalam kesalahan. Karena orang yang berani itulah sebenarnya orang yang benar. Karena kalau kita menjadi orang yang benar, kita berjalan di rel sesuai dengan aturan, baik syariat Allah, syariatnya Rasulullah maupun aturan-aturan kenegaraan, maka kita harus berani. Di antara akhlak Rasulullah diterangkan an Anasin radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah manusia yang paling tampan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling tampan, sehingga andai kata seorang yang tadinya benci kepada Rasulullah, ketika melihat wajah Rasulullah, orang tersebut langsung tunduk. Beliau suatu saat, pada saat mengadakan rapat kenegaraan, tiba-tiba datang orang Badui, orang alasan. Orang tersebut datang mendatangi kerumunan Rasulullah yang pada saat itu sedang mengadakan rapat kenegaraan. Orang Badui itu tidak uluk salam, tidak mengucapkan salam, tidak permisi. Tiba-tiba orang Badui itu kencing seketika di pojokan masjid. Langsung sahabat yang Umar bin Khattab yang paling berani pada saat itu menghuluskan pedang, tetapi di stop oleh Rasul. Wahai sahabat Umar,
jangan engkau hunuskan pedang, karena orang Yahudi itu kencing di pojokan masjid karena tidak tahu. Biarkan mereka kencing sampai tuntas, lalu ambillah 3 ember air, kemudian siramlah ke bekas kencingnya orang Yahudi. Seketika itulah, pada saat orang Yahudi dibiarkan kencing sampai tuntas, pada saat setelah kencing mendapat hidayah, orang Yahudi masuk Islam tanpa tekanan. Karena itu akhlak Rasul yang sempurna, sehingga tidak ada satu lalat pun yang hinggap pada tubuh Rasul, sehingga kalau Rasul itu mengeluarkan air seninya, seluruh bumi ini berebut. Bahkan keringat Rasulullah itu baunya sangat harum. Dan pada saat Rasulullah sugengnya, hidupnya tidak pernah angut, tidak pernah menguap. Karena itu di sini di samping Rasulullah adalah ahsanan nas, orang yang paling tampan, wa asjangan nas, beliau adalah orang yang paling berani. Tetapi beliau berani Rasulullah adalah karena benar. Walaqad fazi'a ahlul madinati lailatan fakharaju nahwa sauti fastaqbalahumun nabiyyi wa qad istabara'a. Dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwa pada saat terjadi suatu suara yang menakutkan penduduk Madinah pada suatu malam, maka orang-orang segera keluar menuju arah suara itu. Tiba-tiba disambut oleh Nabi yang baru kembali, dan sungguh beliau membawa kabar baik sambil berada di atas kuda Abu Tolhah yang tak berpelana, dan di bahunya ada pedang. Beliau bersabda kepada orang-orang, jangan takut, maksudnya tidak apa-apa. Kemudian Nabi SAW bersabda, kuda ini kencang larinya. Inilah akhlak Rasulullah SAW yang pemberani. Kita harus bisa mencontoh bahwa beliau adalah orang yang sangat pemberani, sehingga di dalam memimpin umatnya pada saat itu ditakuti oleh lawan dan dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Di hadis lain beliau juga dikatakan, hadithu Abi Musa radhiyallahu anhu, qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqabahu fana qabitat aqdamuna wa qibat aqdamaya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan, dan kami 6 orang bergantian mengendarai satu onta sehingga kaki kami terluka, kakiku juga terluka hingga terlepas kukunya. Kami terpaksa membalut kaki kami dengan robeknya kain, maka peperangan itu disebut Dzatur Riqa, karena robeknya robekan-robekan kain yang kami balutkan di kaki kami itu. Karena itu Rasulullah SAW adalah termasuk orang yang paling pemberani, asjangan nas, dan kita harus bisa mencontoh yang di saat kita hidup di tengah-tengah pandemi ini, kita tidak boleh takut kepada yang namanya virus corona, karena pandemi corona itu juga makhluk Allah. Kita semua adalah juga makhluk Allah, tetapi ketakutan kita hanyalah kepada Sang Pencipta virus itu. Oleh karenanya kita hendaknya selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, astaghfirullah robbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Dan itu yang selalu kita lantunkan, karena Allah tidak akan menimpakan suatu musibah dan bencana kalau di tengah-tengah masyarakatnya ada yang mengumandangkan istighfar, ada yang mengumandangkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.